Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nur Maimunah dengan NIM 191446155 dari kelas A419. Saya di sini mau menjelaskan sedikit pandangan saya tentang hakikat keterampilan berbahasa. Pentingnya berbicara bagi seorang guru dalam proses pembelajaran. Baik sebelum ke materinya, izinkan saya menjelaskan tentang hakikat keterampilan berbahasa. Mempelajari tentang hakikat keterampilan berbahasa, terdapat 4 keterampilan berbahasa, yaitu menyimak, berbicara, membaca, dan juga menulis. Menyimak merupakan sebuah keterampilan berbahasa lisan yang bersifat reseptif. Berbicara merupakan ragam keterampilan berbahasa lisan yang bersifat produktif. Membaca merupakan seragam keterampilan berbahasa tulis yang bersifat respektif, dan menulis merupakan ragam keterampilan berbahasa tulis yang bersifat produktif. Bahasa digunakan oleh manusia untuk berkomunikasi satu sama lain. Terdapat beberapa jenis komunikasi. Yang pertama adalah komunikasi satu tanah. Kedua, belah pihak yang terlibat di dalam komunikasi harus sama-sama memiliki keterampilan berbahasa. Dan komunikasi pengirim pesan melalui proses encoding dan penerima pesan melalui proses decoding. Apa itu encoding atau encoder? Merupakan proses pengolahan pesan menjadi lambang baik berupa bunyi ataupun tulisan. Sehingga pesan tersebut dapat tersampaikan kepada penerima pesan. Selain proses encoding dan juga decoding, di sana terdapat proses transmisi, yaitu proses pengiriman pesan dari pengirim ke penerima di dalam komunikasi dua arah. Maka di sana ada komunikasi yang terjadi atau ada balikan komunikasi, dapat juga komunikasi multi arah. Di dalam komunikasi multi arah, lebih dari 2 orang yang terlibat di dalam komunikasi tersebut. Kapan sebuah komunikasi dikatakan berhasil? Sebuah proses komunikasi dikatakan berhasil ketika pesan yang diterima oleh penerima pesan sama dengan yang dimaksud oleh pengirim pesan. Keberhasilan sebuah proses komunikasi tergantung pada proses encoding atau juga decoding, yaitu encoding yang dilakukan oleh pengirim pesan dan juga decoding yang dilakukan oleh penerima pesan. Keterampilan berbahasa adalah keterampilan seorang di dalam mengungkapkan sesuatu dan memahami sesuatu yang disampaikan oleh orang lain, yang bermediakan bahasa baik lisan maupun tulis. Seorang dikatakan memiliki keterampilan bahasa ketika ia terampil bumi bentuk-bentuk bahasa dan mengubahnya bentuk-bentuk bahasa tersebut menjadi pesan yang utuh dalam sebuah konteks komunikasi. Apa manfaat keterampilan berbahasa? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, cocok bayangkan bagaimana ketika Anda tidak memiliki sebuah keterampilan berbahasa. Seorang reporter menggunakan keterampilan berbahasa untuk mengungkapkan pertanyaan kepada narasumber. Kemudian, ia juga menggunakan proses encoding untuk memahami informasi yang disampaikan oleh narasumber
agar ia dapat meneruskan atau menulisnya menjadi sebuah berita. Selanjutnya, dokter juga menggunakan keterampilan berbahasa ketika ia mencoba untuk telah mengenali apa yang terjadi atau dialami oleh pasien atau profesi lain adalah penjahit. Penjahit adalah membutuhkan keterampilan berbahasa. Coba kita penjahit mencoba untuk mengukur, kemudian menanyakan seperti apa model ketika ia memiliki proses dikode yang baik. Baik, maka yang akan terjadi adalah bisa jadi salah ukur ataupun salah model, sehingga penjahit membutuhkan keterampilan berbahasa. Apalagi seorang guru. Guru sangat membutuhkan keterampilan berbahasa, di mana dia harus mencoba untuk mencari bentuk bahasa yang tepat untuk menyampaikan sesuatu kepada siswinya. Ia juga harus mampu mengenali informasi dari siswanya, sehingga seorang guru dapat mengetahui tingkat kemampuan atau penguasaan siswanya. Selain itu juga dituntut untuk membaca begitu untuk mampu menangkap apa yang sudah dituliskan oleh siswa, untuk membaca bahan acak agar ia mampu meneruskan informasi tersebut kepada siswa kemudian. Kemudian guru juga dituntut terampil untuk menulis, jadi ketua dalam interaksi berkomunikasi dalam masyarakat, di mana keberhasilannya sangat dibutuhkan oleh tingkat keterampilan. Komunikasi, masing-masing yang terlibat di dalam proses komunikasi tersebut empat aspek keterampilan berbahasa, yaitu menyimak, berbicara, membaca, dan juga menulis. Adapun ciri-ciri masing-masing aspek keterampilan berbahasa tersebut adalah: menyimak merupakan keterampilan berbahasa lisan yang bersifat inspektif. Segi dalam menyimak seorang melakukan proses dekode, terdapat lambang yaitu bunyi yang ia terima sehingga ia bisa menangkap pesan yang ia simak. Sehingga berbicara merupakan keterampilan berbahasa lisan yang bersifat produktif. Orang yang berbicara melakukan proses enkode dengan mengelola pesan menjadi perlombang yang berupa bunyi, sehingga pesan tersebut siap untuk ditransmisi. Membaca merupakan keterampilan berbahasa tulis yang bersifat prospektif. Tidak membaca, seorang melupakan proses dekode terhadap lambang yang ia terima, yaitu tulisan, sehingga ia mampu menangkap pesan yang terdapat di dalam tulisan tersebut. Yang keempat yaitu adalah menulis. Menulis merupakan sebuah keterampilan tulis yang bersifat produktif. Di dalam proses menulis, seorang melakukan proses dekode, mengelola pesan menjadi atau mengubahnya menjadi lambang, yaitu berupa tulisan, sehingga pesan itu mampu ia transmisi dalam bentuk tulisan untuk dibaca orang lain.
Masing-masing keterampilan berbahasa saling berhubungan satu sama lain. Bagaimana hubungan antar keterampilan berbahasa dilihat dari ada atau tidaknya bapak muka dibedakan dalam komunikasi tatap muka dan komunikasi tidak tatap muka. Komunikasi tatap muka terdiri dari menyimak dan berbicara. Menyimak dan berbicara merupakan sama-sama komunikasi yang bersifat langsung. Perbedaannya, menyimak adalah bersifat prospektif dan bersifat produktif. Selain perspektif, menyimak juga bersifat apresiatif dan juga fungsional. Sedangkan selain produktif dan langsung menulis memiliki ciri bersifat ekspresif, menyimak dan membaca merupakan dua keterampilan berbahasa yang sama-sama respektif. Perbedaan keduanya, Anda telah menyimak bersifat langsung dan membaca bersifat tidak langsung. Keduanya adalah menyebar sifat langsung dan membaca tidak langsung. Ikut yang berhubungan antara membaca dan enggak bernofit hubungan keterampilan membaca dan juga menulis. Kedua keterampilan berbahasa tersebut termasuk di dalam komunikasi non tatap muka. Keduanya sama-sama komunikasi tulis, sedangkan letak perbedaannya adalah membaca bersifat prospektif. Fungsional dan apresiatif, sedangkan menulis di sini bersifat produktif, sehingga selain produktif dan juga tidak langsung, menulis juga bersifat ekspres. Sebagai komunikasi tatap muka, menyimak dibedakan interaktif dan non-interaktif. Menyimak dikatakan interaktif ketika memungkinkan audis atau pendengar atau seorang yang diajak berbicara untuk memberikan respon atau tanggapan atau balikan kepada pembicara menyimak. Interaktif dilakukan di dalam dialog diskusi atau bisa di dalam muka perkuliahan ini. Interaktif dilakukan seorang ketika mendengarkan khotbah, mendengarkan sambutan, mendengarkan pidato kenegaraan yang tidak memungkinkan di sana untuk menyampaikan respon atau tanggapan seseorang langsung kepada pembicara. Era telepon juga merupakan salah satu contoh menyimak interaktif. Menyimak interaktif yang lain diantaranya adalah mendengar radio, mendengarkan televisi. Tipe yaitu merupakan contoh 50 mil tersukses menyimpan. Seorang perlu memiliki keterampilan mikro dalam menyimak kepentingan mikro dan menyimak sebagai berikut. Berbicara juga dibedakan menjadi berbicara akhir-akhir aktif, semi-interaktif, dan juga non-interaktif. Cara interaktif salah satunya adalah berbicara melalui telepon. Berbicara semi-interaktif diantaranya adalah berpidato langsung, dan berbicara non-interaktif adalah pidato di televisi atau radio. Keterampilan mikro di dalam berbicara dapat kita lihat sebagai berikut.
Keterampilan mikro di dalam membaca dapat kita lihat sebagai berikut. Kedokteran mikro dalam menulis dan dapat dilihat sebagai baik yang diperoleh seorang dari kegiatan. Dapat digunakan sebagai bahan untuk menulis atau kegiatan menyimak. Itu memperkaya bahan tulis, tak begitu juga berbicara dan juga membaca bisa digunakan untuk menambah referensi seorang di dalam berbicara. Bit yang tadi yang sudah kita pelajari terkait dengan hakikat keterampilan berbahasa. Baik, itu tadi sedikit pandangan saya tentang hakikat keterampilan berbahasa. Seorang guru dalam pentingnya suatu pembelajaran. Mungkin itu dulu yang saya sampaikan. Apabila ada perkataan saya kurang berkenan di hati Bu dosen dan teman-teman lain yang menonton video ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.